Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, saat Pekan Suci berlangsung, ketegangan dan drama dalam Injil Pekan Suci terus meningkat. Hari ini beberapa orang Yahudi dengan bersemangat mendekati orang Farisi dan menyampaikan kepada mereka bahwa Yesus telah membangkitkan seorang laki-laki yang bernama Lazarus dari kematian. Alih-alih merasa heran dengan berita itu, tampaknya berita itu adalah pukulan terakhir bagi orang-orang Farisi. Mereka sudah muak dengan Yesus. Mereka perlu melakukan sesuatu terhadap Yesus yang menciptakan malapetaka dalam hidup mereka. Para imam kepala dan orang-orang Farisi mengadakan pertemuan Sanhedrin. Para pejabat agama ini sangat prihatin tentang Yesus dan pengaruhnya yang semakin besar terhadap banyak orang. Mereka marah, tapi mereka juga takut. Sanhedrin menyadari bahwa mereka kehilangan sebagian dari kekuasaan mereka terhadap rakyat, dan ini tidak boleh berlanjut. Yesus tidak hanya menjadi ancaman bagi kuasa dan kendali mereka, tetapi mereka juga cemas bahwa orang Romawi akan datang dan merebut tanah mereka dan menguasai bangsa mereka. Saudara-saudari, para imam kepala dan orang-orang Farisi mengadakan pertemuan Sanhedrin, badan pengatur bait suci. Ketika mereka berkumpul, banyak dari mereka berbicara tentang ketakutan mereka terhadap Yesus. Tiap hari Yesus semakin populer, semakin banyak orang yang mengikuti Yesus. Sanhedrin menyadari bahwa jika mereka tidak segera mengambil tindakan, mereka akan kehilangan kuasa dan pengaruh mereka terhadap rakyat. Dalam diskusi itu, Kayafas yang adalah imam besar menyuarakan apa yang banyak dari mereka pikirkan: Yesus harus mati. Tidak ada alternatif lain. Yesus terlalu mengancam kuasa mereka. Kayafas membenarkan tindakan itu dengan mengatakan bahwa lebih baik satu orang mati daripada bangsa itu terkoyak. Demikianlah panggung itu ditetapkan
Keputusan telah dibuat. Mereka mulai merencanakan bagaimana cara membunuh Yesus. Saudara-saudari, Yesus sadar bahwa orang-orang Farisi sedang berkomplot melawan dirinya, dan Yesus tinggal di bawah bayang-bayang Yerusalem sampai Yesus memutuskan untuk pergi ke Efraim bersama murid-muridnya. Yesus tinggal di sana sampai tiba waktunya untuk Paskah. Banyak orang yang melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk perayaan Paskah mencari Yesus. Mereka telah mendengar tentang Yesus dan mereka ingin melihatnya sendiri. Mereka juga berharap akan mendengar Yesus berkhotbah. Namun, Yesus tidak terlihat dimanapun. Saudara-saudari, Injil hari ini mengatur panggung untuk Minggu Palma. Kita tahu apa yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan. Kita telah mengalami pekan suci berkali-kali. Namun meskipun kita tahu bagaimana drama itu terungkap, hal itu tetaplah mencekam, memikat, dan menyakitkan. Ya, kebangkitan akan datang, tetapi pendahuluan kebangkitan itu mengerikan. Saudara-saudari, di hari-hari mendatang, kita punya pilihan, berjalan bersama Yesus melalui minggu ini, atau melanjutkan hidup kita seolah-olah semuanya normal. Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Akankah kita meluangkan waktu dan berjalan bersama Yesus melalui minggu-minggu paling suci ini? Saya mengundang Anda semua untuk memasuki minggu-minggu tersuci ini. Renungkanlah bacaan harian, renungkanlah kisahnya, renungkanlah kasih Yesus bagi kita. Berjalanlah bersama Yesus, bawalah pengalaman Anda sendiri kepada Yesus. Jika kita melakukan ini, kita juga akan memiliki pengalaman kebangkitan. Yesus sedang menunggu kita. Dia berjalan bersama kita di saat-saat tergelap kita. Akankah kita berjalan bersamanya? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati